Peristiwa Madiun sering disebut pemberontakan PKI 1948 atau Madiun Affair, adalah konflik bersenjata antara kelompok kiri yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipengaruhi atau berafiliasi dengan PKI setelah kembalinya Musso dan pemerintah Republik Indonesia pada September 1948. Konflik dimulai di Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948 dan memicu operasi militer oleh TNI yang merebut kembali daerah-daerah yang sempat dikuasai pemberontak dalam beberapa minggu berikutnya. Peristiwa ini menimbulkan korban sipil dan politisasi panjang terhadap gerakan kiri di Indonesia. Peristiwa PKI Madiun 1948 berawal dari kondisi Indonesia yang masih kacau setelah kemerdekaan, ditambah kegagalan Kabinet Amir Syarifuddin dalam perjanjian Renville yang membuat banyak wilayah Indonesia jatuh ke Belanda. Karena dianggap merugikan negara, dukungan partai-partai seperti PNI dan Masyumi ditarik sehingga Amir jatuh dari jabatan dan kemudian mendekat ke kelompok kiri. Ketika Musso pulang dari Soviet, membawa gagasan komunisme yang disebut Jalan Baru. Ia menyatukan kelompok kiri termasuk pengikut Amir. Sementara itu, pemerintah Hatta sedang melakukan perampingan TNI yang membuat banyak laskar kecewa. Situasi ini dimanfaatkan PKI untuk memperkuat pengaruh. Ketegangan ideologi antara pemerintah nasionalis dan kelompok kiri makin besar, hingga akhirnya PKI bergerak mengambil alih Madiun pada September 1948 dan memicu pemberontakan. Situasi politik nasional pada 1948, kenapa peluang muncul? Perjanjian Renville 1948 melemahkan posisi Republik dan memaksa TNI melakukan hijrah dari beberapa daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan krisis legitimasi di dalam negeri. Ekonomi yang buruk, inflasi, dan kesulitan logistik menambah ketegangan. Kelompok-kelompok kiri menuduh pemerintah kolaboratif atau lemah terhadap Belanda, memberikan ruang politik untuk propaganda radikal. Kembalinya tokoh sentral dan program Jalan Baru. Musso, tokoh lama gerakan komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, kembali ke tanah air pada Agustus 1948. Kedatangannya menjadi momen konsolidasi bagi sayap kiri. Program Jalan Baru ada dokumen dan pidato Musso merinci strategi menyatukan organisasi kiri, PKI, Pesindo, Sopsi atau Serikat Buruh, dan Laskar Rakyat ke dalam struktur terpusat yang disiplin. Tujuannya mempercepat revolusi dan menurut interpretasi Musso merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dianggap bourgeois. Mobilisasi lokal dan pemicu langsung. Mulai awal September 1948, Musso dan pemimpin PKI melakukan safari politik di Jawa, Solo, Madiun, Kediri, Jombang, dan sebagainya untuk menyatukan organisasi massa dan mempersiapkan aksi. Ketegangan dengan aparat lokal meningkat, perebutan panggung politik, bentrokan kecil, penangkapan aktivis, dan propaganda radikal. Kondisi ini memicu eskalasi menjadi konflik bersenjata di beberapa daerah yang paling besar di Madiun. Kronologi kejadian peristiwa pemberontakan PKI di Madiun dimulai pada masa setelah Indonesia merdeka.
yang dimana situasi politik makin memanas karena banyak kelompok berebut pengaruh, termasuk PKI. Amir Syarifuddin, salah satu tokoh kiri yang dulu jadi Perdana Menteri, jatuh dari jabatan pada tahun 1948 setelah perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Sejak saat itu, kelompok kiri kecewa berat pada pemerintah Kabinet Hatta. Di saat yang sama, pemerintah melakukan pengurangan tentara atau rasionalisasi, dan banyak laskar kiri merasa dipinggirkan, yang membuat suasana makin tegang. Pada Agustus 1948, Musso, salah satu tokoh senior PKI yang lama tinggal di Uni Soviet, pulang ke Indonesia. Kepulangannya bikin PKI punya arah baru, yang dimana Musso langsung menggabungkan kelompok-kelompok kiri ke dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Mereka menentang kebijakan pemerintah Hatta dan ingin mengganti sistem pemerintahan menjadi lebih kiri. Propaganda dan provokasi mulai menyebar di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Puncaknya itu meledak pada 18 September 1948 di Madiun. Kelompok FDR atau PKI mengambil alih kota, mendirikan pemerintah Soviet Madiun, menangkap aparat pemerintah dan mengeksekusi sejumlah tokoh yang dianggap musuh politik. Mereka mengumumkan bahwa pemerintahan Hatta telah digulingkan. Sementara itu, pemerintah pusat langsung menuduh PKI melakukan pemberontakan dan memerintahkan TNI di bawah Jenderal Sudirman untuk menumpas gerakan tersebut. Operasi militer dilakukan besar-besaran. Dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali Madiun dan daerah-daerah yang dikuasai FDR. Para pemimpin pemberontakan ditangkap, bahkan ada yang tewas, termasuk Musso yang ditembak saat mencoba melarikan diri ke Ponorogo. Amir Syarifuddin juga ditangkap dan kemudian dihukum mati. Menjelang akhir 1948, pemberontakan PKI Madiun dinyatakan selesai. Pemerintah berhasil memulihkan keamanan dan peristiwa ini menjadi salah satu konflik politik paling berdarah pada masa awal kemerdekaan. PKI resmi dianggap sebagai ancaman dan kejadian ini meninggalkan luka politik yang panjang bagi Indonesia. Kekerasan, korban, dan lokasi-lokasi tragedi, fakta penting dan bukti lokal. Sumur Soko di Magetan, salah satu lokasi paling dikenal di mana banyak jenazah ditemukan, dimasukkan ke dalam sumur besar yaitu Sumur Soko. Laporan lokal dan monumen di sana mencatat puluhan hingga ratusan korban. Angka yang dipublikasikan bervariasi. Umis 108 korban disebut dalam beberapa laporan dan 67 nama dipampang di monumen. Pemerintah daerah dan laporan wartawan lokal menulis detail kejadian yang menggambarkan jebakan terhadap tokoh agama dan warga sipil yang selalu dieksekusi. Karena angka berbeda-beda, dokumenter disarankan menyebutkan rentang angka dan mencantumkan sumber lokal. Nasib tokoh-tokoh utama. Musso tewas saat pengejaran. Detail lokasi terkait Ponorogo. Beberapa sumber mencatat variasi tanggal kematian. Dokumenter sebaiknya menyatakan tentang tanggal menurut sumber yang dipakai. Amir Syarifuddin, bekas Perdana Menteri yang berafiliasi pada sayap kiri. Setelah pemberontakan, Amir ditangkap dan kemudian dieksekusi pada Desember 1948. Proses cepat dan kontroversial. Dampak politik jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintah menguatkan posisi mengambil tindakan keras terhadap organisasi kiri dan menggunakan pemberontakan sebagai alasan penekan PKI. Peristiwa ini mempertegas dominasi militer dalam menangani ancaman internal jangka pendek. Madiun menjadi memori kolektif yang memperburuk kecurigaan terhadap komunisme.
berkontribusi pada polarisasi politik di dekade berikutnya, dan sering dikutip dalam narasi politik pasca 1965. Akademisi menunjukkan Madiun sebagai bagian dari dinamika Perang Dingin di Asia Tenggara dengan implikasi terhadap kebijakan domestik dan hubungan internasional. Since the number one.